Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Umi Iva lagi. Kali ini belajar motif jasmine stitch ya. Ini motif melati. Saya buat melingkar, alasnya oval. Talinya sengaja saya buat beda warna ya, jadi terkesan seperti tali kulit gitu ya. Ini label saya sendiri, Umi Iva. Untuk finishingnya memakai busa ati, lalu biar bisa kaku ya. Lalu pakai lidah seperti ini. Langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, ini yang perlu disiapkan ya. Benang utamanya dua gulung, benang untuk talinya 1 gulung, mungkin nanti masih ada sisa. Pakai HP-nya seperti biasa, saya suka pakai nomor 5 3 mili. Ini seri tulip Murasaki yang warna ungu. Dia lebih licin ya. Ini 1 tingkat lebih licin daripada yang warna merah. Sangat-sangat nyaman. Lalu penanda. Ini saja yang perlu disiapkan ya. Baik, mari kita mulai ya. Ini saya sudah menyiapkan alasnya. Alasnya ini kelipatan 3 ya. Siapkan untuk motif melati kelipatan 3. Ini total keliling 96 ya. Nanti rumusnya saya letakkan di sini. Ini selesai di 10 baris ya. 96 itu di 10 baris. Yang baris ke sebelah sini sudah satu-satu tanpa ada penambahan lagi. Kenapa? Karena untuk supaya bentuk ovalnya rapi. Jadi sudah tidak ada penambahan di belokan-belokan. Supaya nih tuh ovalnya nampak rapi ya. Tapi ini masih ikut alas, bukan naik ke badan. Sekarang ini mulai naik ke badan tasnya. Saya biasa selalu memulainya dengan SC back loop ya. Langsung tanpa slip tanpa pondasi, langsung saja SC back loop. Ini berkeliling sampai nanti bertemu di sini lagi. Ini yang pertama ya, udah ada garisnya ini. 1 putaran. Ini sudah sampai di sini ya, ini awalan. Lalu selipkan dulu, ini sudah mau ke motif ya. Slip dulu. Nah, pondasi 2 saja. Pondasi 2 rantai. Ambil benang, masuk di lubang yang sama, lubang yang tadi strip, karena ini udah masuk hitungan 1 ya. Ambil benang, nih ya, segini ya posisinya ya, agak tinggi dibandingkan DC. Ambil lagi, masuk lagi. Jadi sama pondasi dia udah masuk 3 kali. Jadi, ambil lagi, lewatin 1, 2, karena kelipatan 3 ya, lewatin 2, masuk yang ke 3. Buat 1 kali, tingginya harus sama ya biar rapi ya. 1 kali, ambil lagi, masuk di lubang yang sama, ini 2 kali, tahan supaya tingginya sama, ambil lagi, masuk lagi, ini yang ketiga. Nah ya, seperti itu. Hati-hati ya, nih keluarkan semuanya. Nah seperti itu. Lalu buat kuncian, dikunci 1 kali. Buat pondasi 1 2 ya, ini mata kunci. Jadi buat rantainya 2, tapi kalau dihitung dilihat dari sini dia 3 rantai. Lanjut lagi ya, perhatikan ya, masuk ke lubang ini, lubang yang tadi, lubang kuncian. 1 kali, 2 kali. Karena udah sama pondasi ya, pondasi sudah masuk hitungan 1, jadi ini udah hitungannya 3. Ambil lagi, masuk di lubang yang sama ini ya, lubang yang tadi ini, yang ini ya, lubang yang sama, tidak dilewatin. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini belum dikeluarkan ya, ambil lagi 1 2, lewatin lagi 2, masuk yang ketiga. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini banyak nih ya, hati-hati ya, keluarkan semuanya. Nah, kencangkan, lalu buat 1 kuncian. Udah ya, lakukan seperti ini sama ya caranya, berkeliling sampai bertemu di sini lagi. Ini ya, alhamdulillah pas, sisa 2 ya, harus seperti ini, sisa 2. Ini yang terakhir, perhatikan ya. Nah, ini kelopak terakhir, supaya nggak nampak sambungan, masukkan di mata yang sama yang kelopak pertama ini. Ya, nampak ya, ini kan tempat slip ya. Masukkan ke sini supaya nggak nampak sambungannya. Nah, seperti biasa ya, mengeluarkan semuanya. Nah, untuk yang terakhir kan seperti ini ya. Nah, terakhirnya hanya buat 1 kelopak saja. Ini seperti ini, 1 saja, selesaikan. Tuh, selesaikan. Langsung di slip. Ini ya, ini mata kuncian yang pertama. Nampak ya, kalau tidak bisa menandai letak awalan, sebaiknya beri penanda. Ini tempat awalan di sini. Ini nanti mulainya beri penanda. Ini mulai lagi, masih sama caranya seperti tadi ya, seperti sebelumnya. Masuk ke sini, 1 2 saja untuk yang pertama,
loncat masuk ke mata yang ini, kelopak tengah ini ya. Kalau tadi yang awalan pertama kan masuk ke mata lewat 2, masuk yang ketiga. Kalau ini nanti selanjutnya masuk selalu di mata tengah kelopak. Ini awalan 2 saja, 2 kelopak saja ya. Selesaikan 2 kelopak saja. Kunci. Selanjutnya semuanya 3 kelopak. Untuk awalan 2 saja. Ini ya, masuk di mata kelopaknya. Ini lanjut masuk di mata kelopak ini ya. Udah nggak perlu berhitung lagi. Seperti ini. Nah, lanjutkan semuanya persis sama caranya. Nah, ini kan tuh, nanti kalau nggak paham mana yang awalan, nih ya, saya beri. Ini kan awalan, ini yang slip ini ya. Ini yang slip, lalu ini yang pondasi. Nah, ini mata kuncian. Ya, ini nanti selipkan di sini. Ini karena kelopak pertama yang hanya terisi 2 kelopak. Nanti di sini ya. Ini di sini ya. Nanti slipnya di sini, di tempat penada sini slip, lalu beranjak ke susunan kelopak ketiga. Seperti itu, lanjutkan sampai tinggi yang diinginkan ya. Nanti stop lalu ngelis. Seperti itu, ini akan saya lanjutkan dulu. Mari dilihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, gelembung-gelembung ya. Udah, milik saya segini aja. Ini tingginya. Ini 13,5 ya. Tingginya 13,5 cm. Ini nanti kira-kira tingginya 15,5, jadi naik 2 cm lagi. Saya buat tusuk SC saja, SC full untuk ngelis. Nah, ini kan kelipatannya 3 ya, jadi harus dikembalikan lagi ke kelipatannya seperti ini ya. Ini sudah slip ya, sudah slip. Ini awalan buat pondasi dulu 1 untuk pertama saja ya, lalu masuk ke mata tengah kelopak 1. Nah, ini kan ada pondasi ya, ada rantai pondasi 2. Ini masukkan ke sini boleh, atau langsung masuk full seperti ini juga boleh. Ini ya, full ini ya, supaya lebih mudah, lebih cepat ya, lebih cepat. Masuk sini 2, masuk ke tengah kelopak 1, masuk ke dalam rantai pondasinya, isi 2. Nah, kelopak 1 dan seterusnya seperti ini ya. Lanjutkan terus berkeliling tanpa slip ya, nanti sampai di sini tidak perlu pakai slip, langsung saja berkeliling kurang lebih 1,5 atau 2 cm, nanti stop. Udah ya, udah selesai. Saya buat 6 baris, potong. Ini karena berhenti di sini nggak apa-apa ya. Udah, buat invisible join ya, seperti biasa supaya rata. Udah ya, seperti ini ya hasilnya, dia udah rata. Udah, sekarang buat untuk talinya ya. Untuk tali saya pakai warna coklat tua supaya kontras ya, jadi supaya terkesan seperti tas raju diberi tali kulit ya. Buat pondasi rantai 5, ambil back punuk ya, ambil punuk, masukkan, jadi tersisa 1 sebagai pondasi, jadi tersisa 4 SC. Ini yang simbol awal tidak diketatkan, diisinya ikut diisi. Setelah diisi baru boleh diketatkan. Nah, lanjut 1 pondasi, isi lagi. Pondasi lagi, balik lagi. Nah, terus seperti ini sampai panjang yang diinginkan. Ini sudah ya, ini panjangnya 32 cm. Saya mau bikin jinjing saja karena tasnya juga kan kecil ya. Udah, ini 70 baris ya, saya buat 70 baris 32 cm. Ini saatnya ngelis ya. Untuk ngelis saya biasanya turun 1 nomor ya. Ini tidak usah pakai pondasi karena nanti bikin dia jadi kotak. Udah, langsung saja yang pertama, kedua, ya di sini ya, di serat-serat ini saja, 1 serat saja yang ditusuk.
Nah seperti ini, udah lanjutkan sampai selesai situ di bagian sudut sini ya. Nih ini kan 1 2 3 4 ya, isi 2 1 di sudut saja ya, 2 oh ya, 1 mata isi 2, yang ini 1 tetap 1 aja, ini juga 1. Nah yang ini 2. Satu 2 ya, hanya di sudut saja. Sekarang mulai ngelis lagi, ini sisa benang ikutkan, sekarang ikut dirajut supaya tidak perlu semat-sematkan lagi. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, ambil satu serat saja. Nah lanjutkan sampai habis. Nanti di sini juga hati-hati ya, sini isi 2, ini masing-masing satu-satu, ini isi 2 lagi, jadi hanya di sudut yang terisi 2 ya. Udah ya, isi 2 udah selesai. Putus benang. Ini pakai teknik invisible join ya. Nih maju 1, lewatin 1, masuk yang kedua. Nah ini nanti pakai bantuan jarum ya. Nih nanti nusuknya ke atas sini ke badan sampingnya si SC, lalu arahkan ke belakang. Ini ya, arahkan ke bawah, lalu diselomot rapikan. Udah beres. Nah sekarang ini mau saya tekuk jadi 2 ya, supaya membentuk bulat. Ini perhatikan ya, ini kan yang mata terisi 2 ya di sini. Ini mulai yang miliknya yang sebelah sini ya, jadi dihitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini nanti mulai ngisi di mata ke 10, jadi sisanya jadi ke sini sisa 9 mata. Ini juga sama ya, ya. Nah coba lihat, nah ini 2 ini mata yang increase, yang double, jadi mulai yang ini ya dihitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah seperti ini. Nih tekuk 2 disambung. Buat simpul dulu awalannya, simpul ketatkan ya. Ini masuk mata yang diberi tanda. Ini buat slip. Nah ya, mata ketemu mata ya, nampak ya, 4 serat semuanya, 2 serat depan 2 serat belakang, semuanya ditusuk slip. Yang teliti saja ya, jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ke dobelan juga, masing-masing satu. Nah sama seperti ini sampai di ujung, nanti dihitung juga ya, sisa 9, jadi terakhir di mata yang ke 10. Udah selesai, tersisa 9 ya, buat satu mata. Udah putus selesai, ini tinggal dirapikan, disemat-sematkan masuk ke sela-sela rajutan. Udah selesai seperti ini buat 2 ya. Nah buat 2 yang sama panjang 70 SC bolak-balik, sama persis caranya. Di sini lanjut kita jahit ke tasnya. Ini saya jelaskan untuk bagian-bagian proses furingnya nanti ya. Nah ini busatinya hanya 2 mili. Lalu ini kain utamanya ini ya, beri jarak kurang lebih 1,5 atau 2 cm kanan dan kiri ya. Udah pas ukuran dengan tasnya. Lalu untuk pemotongan busatinya, tingginya dikurangin karena ini kan nanti nekuk gini ya. Ini atas bawahnya ya, jangan mepet atas, nanti susah, nanti terlalu tebal di bagian atasnya. Untuk pinggir kanan kirinya selisih sedikit saja, ini nggak masalah kalau kanan kiri ya. Ini atasnya saja yang dikurangin. Nah lalu ini untuk lidahnya, supaya resletingnya tidak pipih, jadi ini saya beri untuk lidah. Ini nanti dijahitkan di bagian atasnya. Nah ini prosesnya
ini kan, ini ya seperti ini ya. Nanti ini ditekuk dua, nanti jahit kanan kiri. Udah jahit kanan kiri, lalu jahit ini lidahnya di bagian atas. Ini nanti ya. Itu untuk bagian bawah dialasin dulu ya, itu busa hati yang sama dialasin dulu supaya membentuk oval, karena bagian fornya dia kotak seperti ini, tidak oval. Udah jadi ini setelah dijahit bagian kanan kiri, lalu lidah juga udah dijahit, diberi jarak ya supaya ini tempat sepatunya nanti bisa jalan untuk dijahit keliling ke bagian tasnya. Nah ini nanti diberi ujung red ya, seperti ini ya. Ini tinggal diberi ujung red yang di sisi satunya, ini nanti pakai obeng. Nanti seperti ini diobeng, lalu untuk sisi satunya pakai bahan cuman jahit kotak itu aja. Udah, ini bisa dilepas dulu, tidak usah dipasang dulu resletingnya seperti ini supaya mudah, nanti tinggal dipasang resleting belakangan. Nah udah selesai seperti ini tuh ya, bagian dalamnya ini tinggal dipaskan saja masuk. Nah ini nanti ini kan udah pas ya, ini kurang lebihnya turun setengah senti atau setengah senti kurang ya, jangan setengah senti juga ya. Nah ini setengah senti kurang dikit lah ya, nih seperti ini. Nanti dipaskan, nanti jahit ini berkeliling, baru terakhir nanti pasang resleting. Dah beres, selesai ya. Ini saya jahit dulu ya, nanti saya akan tunjukkan finishing akhirnya. Alhamdulillah udah selesai seperti ini hasilnya ya, udah rapi, udah terjahit, udah selesai. Silahkan tinggalkan komen jika ada yang ingin ditanyakan ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.